Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta mata kuliah media elektromagnetik yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua sehat dan berbahagia, terbebas dari segala macam sakit ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi kuliah pertama setelah UTS ya. Kita mulai dengan hukum Oersted dan Biot-Savart. Setelah menempuh tahap pembelajaran ini, diharapkan Anda mampu membedakan karakteristik medan magnet dan medan listrik statis. Ya. Dan yang kedua adalah Anda mampu menghitung medan magnet dari suatu distribusi arus yang sederhana. Saudara sekalian, pada tahun 1820, Oersted membuat suatu breakthrough, terobosan ya. Pada masa itu, pada sebelumnya, orang memahami gejala kemagnetan itu hanya dari bahan-bahan alami ya, seperti magnet batangan ya. Tetapi sejak era Oersted maka ada suatu pengetahuan baru yang itu kemudian menimbulkan revolusi ilmu dan teknologi. Ceritanya adalah bahwa Oersted meletakkan kawat berarus di dekat kompas. Saudara ketahui bahwa kompas adalah instrumen yang dirancang agar hanya dipengaruhi oleh medan magnet saja. Gitu. Sementara medan magnet bumi itu orientasi utara selatan, sehingga seharusnya jika tidak ada objek magnet yang lain, maka kompas selalu mengarah ke utara dan selatan. Tetapi ketika didekatkan dengan kawat berarus, ya, ternyata orientasi kompas itu berubah, tidak lagi ke arah utara selatan. Dan ketika arus listrik yang melewati kawat itu dihentikan, tampak jelas bahwa orientasi kompas itu kembali ke arah utara selatan. Maka dengan hal ini bisa didapatkan suatu kesimpulan bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Mengapa? Karena jarum kompas itu hanya dipengaruhi oleh medan magnet, tidak oleh yang lainnya. Jadi yang mengubah orientasi jarum kompas hanyalah medan magnet. Jadi ketika didekatkan arus listrik di sebelah medan kompas dan medan kompas berubah orientasinya, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Dan kemudian para ilmuwan membuat generalisasi ya, bahwa sumber medan magnet adalah muatan yang bergerak, karena arus listrik adalah tidak lain adalah muatan yang bergerak. Saudara sekalian, di bahan ajar yang telah kami bagikan, kita telah terdapat daftar ya perbedaan medan listrik dan medan magnet. Di slide ini saya ingin highlight 4 hal yang kiranya membedakan medan listrik dengan medan magnet. Yang pertama adalah hubungan konstitutif. Ya. Jadi medan listrik ada D itu adalah kerapatan flux listrik. Ya, D sama dengan epsilon dikalikan vektor E. E adalah intensitas medan listrik. Nah, sedangkan epsilon ini adalah kita sebut sebagai permitivitas. Ya, dia adalah karakteristik bahan terhadap pengaruh medan listrik. Jadi reaksi bahan terhadap medan listrik yang yang masuk ke bahan itu. Kemudian medan magnet ya, vektor B ini juga kerapatan flux sama dengan mu kali H. H adalah intensitas medan magnet, B adalah kerapatan flux magnet. Sedangkan mu adalah disebut dengan permeabilitas. Dia adalah karakteristik bahan terhadap pengaruh medan magnet. Jadi di sini bentuknya terdapat kemiripan ya. Flux sama dengan karakteristik bahan dikalikan intensitas medan. Dua-duanya sama ya.
Kemudian yang kedua adalah hubungan antara gaya dengan medan. Gaya listrik sama dengan, atau gaya Coulomb sama dengan Q kali E ya. Vektor gaya sama dengan Q muatan ya. Ini adalah sumber ya. Q ini adalah elemen sumber dikalikan vektor E. Nah, E di sini adalah intensitas medan. Jadi kita lihat kemiripannya dengan medan magnet. Medan magnet sama dengan QV cross B. Jadi di medan vektor gaya itu ditentukan oleh elemen sumber dan elemen medan. Gitu. Bedanya adalah bahwa elemen sumber di medan listrik adalah Q, ya, karena gaya Coulomb itu mengenai atau berlaku pada muatan, baik dia diam maupun bergerak. Sedangkan gaya magnet itu hanya berlaku untuk muatan yang bergerak. Jadi Q kali vektor V. Jadi kalau V 0, maka otomatis gaya magnetnya 0. Kemudian bentuk perkaliannya ini perkalian biasa Q kali E, ya, jadi suatu skalar dikalikan vektor. Sedangkan Q vektor V cross B adalah perkalian silang, gitu, perkalian vektor. Nah, yang membedakan di sini, yang membedakan yang lain adalah bahwa elemen medan di gaya magnet itu adalah flux ya, kerapatan flux. Sedangkan di gaya listrik adalah intensitas medan. Itu yang membedakan hubungan gaya dan medan antara listrikan dan kemagnetan. Yang kedua adalah hubungan antara elemen medan dalam persamaan gaya terhadap sumbernya. Kita ketahui bahwa medan listrik sumbernya adalah muatan, sedangkan medan magnet sumbernya adalah muatan yang bergerak atau arus, begitu. Ya, kita lihat persamaannya. Yang pertama adalah kedua-duanya mengandung di bagian bawah, bagian penyebut ada 4pi r kuadrat, B juga 4pi r kuadrat, gitu. Ya. Kedua hal yang terlibat di kedua besaran medan yang terlibat di dalam gaya ini adalah E, ini adalah B ya. Dua-duanya dalam rumus hubungan antara sumber dengan elemen medan ini ya, ini sumber dengan elemen medan itu ada karakteristik material di sana. Ini ada epsilon, ini ada mu begitu ya. Nah, itu kemiripannya ya. Jadi di dalam sini ini ada karakteristik material, di sini ada sumber dan vektor jarak. Nih, ya. Sumber dan vektor jarak. Jadi sangat mirip bentuknya. Yang keempat adalah hubungan sumber dan elemen medan yang tidak dipengaruhi oleh karakteristik bahan. Jadi di sini ada D, di sini ada H. D ini sumbernya hukum Gauss ya, sedangkan H ini nanti kita bahas dengan hukum rangkaian Ampere. Anda lihat di sini bahwa D sama dengan muatan dibagi 4 pi r kuadrat ya. H sama dengan sumber ya, arus dibagi 4 pi r kuadrat. Tidak ada karakteristik material di sini. Nah, itulah kira-kira kemiripan dan perbedaan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang sangat dasar dalam medan magnet statis atau magnetostatis. Nah, di sini kita harus berpikir dengan kalkulus ya. Jadi berpikir dengan kalkulus ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita refresh kembali pemahaman tentang konfigurasi medan di sekitar arus. Ya. Anda ingat tentang aturan tangan kanan ya, itu adalah pelajaran SMA. Jadi kalau arah arus itu kita letakkan pada ibu jari tangan kanan dan keempat jarinya itu menggenggam, maka genggaman arah jari keempat jari yang lain itu adalah arah medan magnetnya begitu. Sebagian didasarkan di sini. Nah, aturan tangan kanan ini mirip ya, atau sama dengan aturan skrup putar kanan begitu ya. Nah, kemudian kita ingatkan kembali bagaimana kita menulis medan yang masuk atau keluar bidang kertas. Kalau tandanya seperti ini, ya, titik lingkaran dalamnya ada titik,
maka maknanya adalah bahwa medan atau arus itu adalah keluar, ya. Dan kalau tandanya cross, itu maknanya adalah medan atau arus itu masuk bidang kertas. Kita bisa ingat ini dengan panahnya. Panah kalau menuju ke arah kita, maka kita lihat kepala panah. Kepala panah itu bulat, ya, bagian yang tajam. Sedangkan kalau panah itu menjauhkan kita, yang kita lihat adalah ekornya panah. Ya. Ekornya panah itu ada bulunya. Nah, bulunya itu ini dilambangkan dengan cross ini. Oke, sekarang mari kita masuk ke hukum filsafat. Ya. Hukum filsafat itu menghubungkan antara elemen arus. Ya. Jadi ingat ini elemen arus. Ya. Elemen arus yang IDL, ya, panjang elemennya itu DL di sini. L ini adalah vektor, kemudian arusnya magnitudenya adalah I, ya, begitu. Karena vektor ini penting, ya, posisinya penting, ya, orientasinya penting. Kemudian titik observasinya adalah P di sini, ya. Nah, karena kita menghitung kontribusi DL terhadap medan magnetnya DH yang dialami oleh di titik Q, maka DH di sini kita tulis DH. Jadi DH di sini adalah elemen diferensial intensitas medan magnet yang diakibatkan oleh DL, ya. Dan kemudian vektor R ini adalah vektor jarak, ya. Vektor jarak adalah selisih dari dua vektor posisi. Nah, jadi vektor jarak R itu adalah vektor posisi P dikurangi vektor posisi DL. Dan yang ketiga di sini adalah sudut alfa, ya. Nah, DH sama dengan IDL cross AR. AR, ya, AR ini adalah vektor satuan vektor jarak ini, ya. Kemudian dibagi 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat adalah luas bola. Kita akan sering sekali bertemu dengan 4 pi r kuadrat di rumus-rumus medan, ya. Nah, AR, ya, vektor AR sama dengan vektor R dibagi R. Nah, makanya di sini IDL DL vektor dikalikan vektor R dibagi 4 pi r pangkat 3, ya. Nah, kalau tidak memakai kita tulis dengan sinus, ya, IDL sinus alfa 4 pi r kuadrat ini alfa. Ini tentu ini hanya menghasilkan magnitude saja, gitu. Kita harus memberikan tambahan arah vektor DH di TP. Ya. Nah, kita ketahui bahwa sumber dari medan magnet atau yang mengakibatkan terjadi medan magnet adalah muatan yang bergerak atau arus. Maka karakteristik dari arus itu sangat menentukan medan magnet yang dihasilkan. Nah, secara umum ada 3 buah distribusi arus. Ya, ini yang pertama, yang A ini adalah line current atau arus linier. Yang B ini adalah arus permukaan, arus luasan, ya, atau surface current. Jadi IDL, DL ini adalah linear, DS ini adalah luasan diferensialnya yang kecil ini, dan yang ketiga adalah J, vektor J dV. dV adalah volume, gitu. Nah, untuk menghitung total intensitas medan magnet H di suatu titik, maka kita harus melakukan integrasi, ya. Ini untuk linear, ya, integral terhadap L, ya, semua panjang kawat, ya, semua panjang kawat. Sedangkan H itu diintegrasikan terhadap S, ya, semua luasan arus. Sedangkan H ini diintegrasikan terhadap semua volume yang mengandung arus itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh, ya. Ini adalah contoh yang paling sederhana, yang tampaknya paling jelas untuk menunjukkan bagaimana kita
menggunakan ya hukum Biot-Savart untuk menghitung medan di suatu titik. Nah, kita ketahui ini ada kawat, ya, kawat lurus ya, dari A sampai B, dan dia diletakkan di sumbu Z. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada elemen panjang dl ya, dl vektor. Ya. Kemudian arusnya besarnya adalah I. Nah, kedudukan dari dl itu adalah Z. Ya. Kedudukan dl adalah Z. Kemudian titik observasinya adalah titik P gitu. Nah, dengan aturan kanan tangan kita ketahui bahwa H itu masuk bidang kertas. Nah, kemudian kita tentukan sudut alfa ya, sudut dalam. Jadi perhatikan pengaturan sudutnya ya. Ini alfa 2 ya, titik akhir. Ini alfa 1 ya, di titik awal gitu. Sedangkan alfa ini adalah sudut antara R, vektor R dengan kawat ya. Nah, ini adalah distribusi arus linier sehingga kita gunakan rumus ini. Nah, kita harus kemudian mengidentifikasi elemen kalkulusnya, elemen diferensialnya ya. dl adalah dl ini. Nah, dia dz ya, arahnya adalah az ya. dz az. Kemudian vektor jarak, ya, vektor jarak itu adalah vektor posisi titik akhir dikurangi dengan vektor posisi titik awal. Nah, di sini kita menggunakan sistem koordinat tabung ya. Vektor posisi titik akhir P adalah rho arrow ya, dikurangi dengan posisi dari elemen super ya, dl. Nah, dl posisi vektor posisinya adalah z az begitu. Nah, kalau kemudian kita lakukan cross product antara vektor dl dan vektor r, maka hasilnya adalah rho dz v gitu. Dan kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa panjangnya r saja itu adalah akar dari rho kuadrat ditambah dengan z kuadrat. Jadi dengan mudah kita lihat seperti itu. Nah, kemudian elemen-elemen ini ya kita masukkan ke dalam rumus ya. H sehingga vektor H sama dengan integral L ya. I dl I tetap dl cross R di sini ya. Rho kita ganti substitusi dengan rho dz AV ya. Dengan 4pi R kuadrat sama dengan ya, 4pi tetap ya. R kuadrat adalah rho kuadrat. Oh, ini seharusnya pangkat 3 ya. Ini saya membuat kesalahan. Ini R-nya pangkat 3 ya. Jadi R kuadrat akar dari rho kuadrat plus kita harus tuliskan di sini gitu. Oke. Nah, agar rumus ini lebih mudah diselesaikan secara matematis, maka kita buat agar variasinya adalah sudut ya. Z sama dengan rho kotangan alfa. Sehingga kalau kita turunkan dz per d alfa, hasilnya adalah minus rho kosekan kuadrat alfa kali. Nah, itu ya, d alfa. Maka kemudian kita ubah kembali ya. dz kita substitusi dengan ini. Z kita substitusi Z di sini kita substitusi dengan ini. Nah, ini adalah rumus yang kita hasilkan ya. Di sini rho kuadrat kosekan kuadrat alfa, di sini rho kosekan alfa pangkat 3. Maka ini bisa kita coret. Ya, sisanya di bawah adalah 4pi rho kosekan kuadrat ya. Nah, selanjutnya minus ya 1/4 pi rho kita keluarkan dari integrasi karena
itu adalah konstanta begitu. Nah, yang tertinggal dalamnya adalah yang merupakan fungsi dari alfa ya. Nah, seperkosekan alfa sama dengan sin alfa. Nah, jadi ini adalah integrasi dari sin alfa dan Anda semua tahu bahwa integral dari sin alfa adalah minus cos alfa begitu. Nah, kita masukkan batasnya, batas bawah adalah alfa 1, batas atas adalah alfa 2 ya. Nah, ini minus kita kalikan jadi plus ya. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Untuk kasus pertama, kawatnya panjangnya adalah kedudukan awalnya adalah z sama dengan 0 sampai minus tak hingga ya. Jadi A di sini adalah mulai dari 0, kemudian B itu adalah minus tak hingga. Sekarang kita perhatikan nilai alfa 1 ketika A ini makin ke bawah. Kira-kira nilai alfa 1 makin besar atau makin kecil? Nah, betul. Alfa 1 kalau A itu makin mendekati titik origin ini, maka alfa 1 makin besar. Dan ketika A tepat berada di origin, maka alfa 1 nilainya adalah 90 derajat. Dan kosinus 90 derajat berapa? Ya, betul, 0 ya. 0. Kemudian alfa 2. Alfa 2 kalau titik B ini kita tarik ke atas, kira-kira nilai alfa 2 bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil? Ya, semakin kecil. Semakin kecil menuju 0 ya. Dan kalau B ini posisinya di tak hingga, maka alfa 2 nilainya 0 ya. Kosinus 0 nilainya berapa? 1 ya. Jadi di rumus ini 1 dikurangi 0 ya. Jadi sehingga berapa? 1 ya. H di sini untuk kasus yang pertama adalah vektor H sama dengan 1 per 4 pi rho dengan arah adalah AV. Sekarang kita masuk ke kasus kedua. Kasus kedua ini Z-nya, ya, titik A itu berada di minus tak hingga. Ya, titik A itu berada di minus tak hingga. Nah, di sini ketika A itu berada di titik origin, alfa nilainya, alfa 1 nilainya 90 derajat. Ketika berada di bawah origin nilainya 90 lebih. Ya. Semakin ke bawah, nilai alfa adalah naik ya ke 100, 110, 120 dan seterusnya. Sampai ketika nilai A itu berada di minus tak hingga, maka alfa 1 itu nilainya adalah 180 derajat. Nah, ketika alfa 1 nilainya 180, cos 180 derajat berapa? Minus 1 ya. Cos alfa 2 tetap ya. Cos alfa 2 nilai dapat 0, jadi cos 0 adalah 1 dikurangi minus 1 ya. 1 plus 1 ya, sehingga medan magnet nilainya adalah 2 ya. 2I dibagi 4 pi rho AV ya. 2 dibagi 4 menjadi 2. Sehingga hasil akhir dari kasus keduanya adalah vektor H sama dengan 1 per 2 pi rho AV. Demikian kuliah singkat kita pada kali ini, dan tugas Anda adalah mengerjakan tes formatif di bahan yang telah dibagikan di bagian 6, 3, dan 4. Tata cara pengumpulan telah saya informasikan di grup WA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.